Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjut lagi ngaji filsafat kita. Nambah wawasan baru lagi, nambah pengetahuan baru untuk bekal hidup kita. Siapa tahu wawasan-wawasan yang kita kaji ini sedikit banyak bisa meningkatkan kualitas hidup kita, menjadi senjata kita untuk menghadapi berbagai problematika hidup. Kita lanjutkan. Nah, sekarang penghalangnya. Wah, ini yang panas kalian sudah kalau sampai sini ya. Tadi sudah mau makrifat ya, begitu dibilangi penghalangnya apa Pak? Dosa. Wah, sudah. Jadi penghalangnya kebahagiaan itu dosa. Ini kalau dijelaskan secara abstrak saja sebenarnya ya wajar saja sih. Orang yang melakukan dosa pasti saja dia akan dihantui oleh dosanya. Tidak tenang hidupnya karena kesalahan yang dia lakukan. Kecuali yang hatinya sudah gelap. Ini lebih bahaya lagi. Kalau ada di antara kalian yang melakukan dosa tapi kok tenang saja, tidak gelisah sama sekali, kalian harus mulai introspeksi dalam-dalam. Apa saya masih manusia? Iya, karena di antara cirinya manusia itu ada istilah sense of guilty, rasa bersalah, rasa berdosa ketika melakukan salah, melakukan dosa. Kok kalian bohong pada orang lain dan tenang saja, tidak apa-apa, tidak ketahuan saja, dan kamu nyaman saja hidupmu, ya kemungkinan sense of guilty tadi mati. Itu lambang dari matinya hati nuranimu. Dan hati nuranimu itu simbol utama kemanusiaanmu. Jadi dosa bisa mengukur sejauh mana kita masih manusia atau bukan. Ketika kita melakukan banyak dosa dan tenang saja, nyaman saja, asik saja, jangan-jangan sisi kemanusiaan kita sudah mulai terkikis. Di situ kita mulai turun derajat dari ahsanut taqwim menjadi asfala safilin. Kita disebut oleh Al-Quran serendah-rendahnya kerendahan. Mungkin lebih rendah dari binatang. Kenapa lebih rendah dari binatang? Binatang melakukan kekejian, kekejaman karena dia memang tidak punya akal budi. Sementara kita ada kendali akal budi tapi tidak jalan. Berarti kan kita lebih jelek dari binatang atau hewan. Nah, itu yang disebut asfala safilin tadi. Makanya ayo latihan. Meskipun kita manusia tidak bersih dari dosa, tapi semoga kita tetap punya rasa salah, rasa dosa kalau memang melakukan dosa. Jangan sampai mati sense of guilty kita. Kalau mati bahaya. Nah, sekarang hubungannya dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu terjadi
Ya, kebahagiaan bisa terjadi kalau kita tidak terhalangi oleh dosa. Dosa itu apa sih yang menghalangi kebahagiaan? Ada 3 aspek kemampuan jiwa yang bisa jadi sumbernya dosa. Sumbernya ya, kalau dosanya ya kita tahu, tapi akarnya di mana? Akarnya di 3. Akal budi, keinginan, dan kehendak. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, bedanya keinginan dengan kehendak. Kalau keinginan itu cita-cita kita untuk meraih yang di luar diri. Jadi karena terdorong oleh luar diri, maka kita menginginkannya. Kalau kehendak itu muncul dari dalam diri. Apa dosa yang berhubungan? Yang pertama tadi akal budi. Yang berhubungan dengan akal budi apa? Lupa, akal budi itu kan positif, Pak. Seperti apa dosanya orang yang menggunakan akal budi? Yaitu orang yang secara sengaja membungkam akal budinya, mematikan akal budinya, sehingga dia bisa melakukan kejahatan dengan tenang. Nah, ini dosanya akal budi. Kalau akal budimu jernih, itu kan melakukan kesalahan teriak-teriak dia. Kamu menyakiti orang, itu dia mesti teriak-teriak, tidak setuju. Tidak cocok. Jangan menyakiti orang, jangan sombong, jangan merasa menang, merasa besar. Itu akan dalam kondisi jernih dia akan bersuara seperti itu. Tapi kadang-kadang secara sengaja suara-suara dari akal budi tadi tidak kita dengarkan. Atau kita matikan. Thomas Aquinas memberi contoh, misalnya ada orang yang secara sengaja mabuk. Kalau sudah mabuk, saya bisa melakukan kejahatan dengan tenang. Nah, ini mabuk masih mending ya. Kadang-kadang kalian tidak mabuk sih, tapi kelakuannya kayak orang mabuk. Nah, ini lebih dosa lagi. Orang yang mabuk tadi mungkin karena tidak kuat dia, kalau sadar melakukan kesalahan, dia tidak kuat dirinya. Nah, kadang-kadang kita tidak mabuk pun melakukan kesalahan. Yang seperti ini pasti jauh dari kebahagiaan. Yang kedua, sumbernya dosa apalagi? Keinginan. Keinginan itu maksudnya apa? Keinginan kita memperoleh kenikmatan duniawi saja, titik. Ingin senang saja, ingin enak saja, ingin asik saja. Ini jadi sumbernya dosa. Mungkin di sini ada yang hobi, apalah. Ada yang hobinya main slot. Iya. Itu kan saya tahu kalian ingin senang, ingin nyaman, ingin nikmat. Mungkin dapat poin banyak dan macam-macam, dapat bonus ini, bonus itu. Terus kamu ketagihan. Tapi karena kalian tidak ngerti batasmu, akhirnya jadi sumbernya dosa. Mungkin ada yang masih rajin buka situs-situs yang diblokir itu. Wah, itu kan kamu tahu bahwa sebenarnya itu tidak boleh sih. Akal budimu mungkin teriak-teriak. Tapi karena kamu pingin senang, pingin nikmat, maka kamu tidak peduli dengan suara-suara akal budi. Itu keinginan namanya. Jadi sumbernya dosa. Yang ketiga sumbernya dosa lagi, kehendak. Kehendak itu maksudnya, tadi kan kehendak itu yang muncul dari dalam diri. Contohnya di situ, dosa karena kehendak itu ketidakteguhan kita saat melakukan kebaikan. Diri kita itu dalam kondisi murni selalu mengajak pada kebaikan.
Tetapi ketika kita tidak teguh, mudah tergoda, akhirnya kita tidak istiqomah. Kebaikan yang awalnya selalu terus jadi kadang-kadang. Yang kadang-kadang bisa saja akhirnya tidak pernah lagi. Kenapa bisa begitu? Kurang teguh kita dalam kebaikan. Nah, ini dosanya kehendak. Dulu saya rajin ngaji kok Pak. Sekarang ya masih kadang-kadang lah Pak. Kemarin ngaji, lupa Pak. Nah, mungkin yang akan datang sudah tidak pernah lagi Pak. Bisa begitu. Kenapa? Mental kita tidak teguh dalam kebaikan. Ada godaan sedikit saja kita terus nggak jadi. Mau sholat tahajud, ada temennya, wah anak soleh nih, wah nggak jadi, wis malu. Kita kurang teguh. Padahal kamu tahu itu kebaikan. Nah, jadi 3 ini sering jadi sumbernya dosa yang menghalangi kebahagiaan. Dilanjutkan oleh Thomas Aquinas, jangan lupa, dosa itu semakin berulang, semakin mengakar. Lama-lama dia jadi karakter, tumbuh dalam diri kita. Pada akhirnya ya dosa akan jadi biasa. Kalau sudah jadi biasa ya hilang rasa sudah, sense of guilty tadi hilang. Karena diulang-ulang. Bohong sekali kamu grogi, bohong 2 kali groginya tinggal setengah. 3 kali bohong sudah nyaman, sudah santai. Sudah terbiasa berbohong. Nanti kapan-kapan kamu jujur kamu kaget. Wah saya ternyata masih bisa jujur. Kenapa? Biasanya kamu bohong. Jiwamu tercetak sebagai seorang pembohong. Nah ini dosa-dosa yang menghalangi kebahagiaan. Jadi kalau ingin bahagiamu memuncak, selain membersihkan jiwa juga menghentikan dosa secara kamu sadari. Ya paling enggak kadang-kadang kita memang khilaf, semoga dosa kita karena tidak sengaja. Bukan yang secara sengaja dilakukan. Karena lama-lama kalau secara sengaja itu akan mengakar jadi karakter. Baik, saya kira itu untuk malam hari ini. Jadi dari Thomas Aquinas, mungkin teman-teman perlu mengulang lagi, dipahami satu-satu. Di situ ada pandangan-pandangan tentang mana yang bukan kebahagiaan sejati, mana yang kebahagiaan sejati, mana yang tidak sempurna, mana yang sempurna. Syarat-syaratnya apa? Penghalangnya apa? Itu saja bisa teman-teman tangkap, sudah alhamdulillah. Paling tidak untuk yang tidak kebahagiaan sempurna bukan berarti kita dilarang, tapi jangan tertipu. Jangan tertipu oleh kekayaan, jangan tertipu oleh kemasyhuran, jangan tertipu oleh persahabatan dan lain sebagainya. Sementara puncak kebahagiaan tadi, yang itu adalah vision, visi kita, kemakrifatan kita pada Tuhan, ya mari kita upayakan sejauh yang kita mampu. Meskipun mungkin setahap demi setahap, kalau dalam tasawuf itu ada makom-makomnya yang harus kita daki. Paling tidak ya kita ini hidup sekali, semoga merasakan nikmatnya puncak kebahagiaan tadi. Baik, saya kira itu ya untuk malam hari ini. Ini konsep-konsep yang sangat filosofis, sebagaimana ciri filsafat abad pertengahan. Minggu depan kita turunkan tensi sedikit, memahami yang lebih kontekstual, lebih ringan. Meskipun tetap religius, yaitu kebahagiaan menurut Buya Hamka.
Oke, saya akhiri sekian untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.